Bab 73 ya, kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, rangkaian bab tentang saf. Dua bab sebelumnya yang 71 dan 72-nya. 71 itu tentang wajib meluruskan saf. Ya, makmum berartinya makmum yang salat berjamaah, tentunya ada makmum artinya salat berjamaah. Ya, makmum wajib meluruskan saf. Kemudian bab ke-72-nya adalah imam menghadap kepada makmum dalam rangka meluruskan saf, ya, dalam rangka meluruskan saf. Yang ini kesimpulan, diantara kesimpulannya dari bab tersebut itu bab imam menghadap kepada makmum untuk memeriksa, meyakinkan gitu ya, bahwa saf makmum itu lurus. Nah, diantara kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu mura'atul imami li ra'yatihi. Ini kesimpulannya dibuat lebih luas ya, bukan sekedar ketika sholat, tapi pemimpin itu memperhatikan rakyatnya. Artinya makmum memperhatikan gitu ya, lurus tidaknya saf makmum, karena itu dampaknya luas, bukan hanya yang langsung terkait dengan sholat berjamaah, tapi untuk kehidupan gitu ya, untuk kehidupan di luar sholat secara umum ya, terkait dengan kehidupan kaum muslimin. Dari sana berartinya dibentuk gitulah minimal atau kekompakan. Nah, ini imam memperhatikan rakyatnya, kemudian imam itu menyayangi rakyatnya. Nah, kalau dalam sholat berjamaah artinya imam menyayangi makmumnya, yaitu tidak membiarkan ya, imam menyayangi makmumnya, tidak membiarkan ya, safnya tidak lurus. Nah, karena lurus dan tidaknya saf itu yang terkait dengan sholat berjamaahnya adalah lurusnya makmum, saf makmum itu diantara hal gitunya yang terkait dengan kesempurnaan sholat berjamaah itu dari lurus tidaknya saf. Ya, kesempurnaan sholat berjamaah artinya kalau lurus berarti sempurna berjamaahnya ya, sempurna berjamaahnya ya, tentu terkait dengan pahalanya. Nah, kalau safnya tidak lurus ya, inilah kan sempurna dan tidak sempurnanya berjamaah gitu ya, salah satu unsurnya adalah lurus dan tidaknya saf. Artinya imam tidak membiarkan saf makmumnya tidak lurus, kasihan mereka, berarti ya anggaplah pahalanya jadi kecil, beda dengan yang semua makmumnya meluruskan saf gitu ya. Anggaplah hanya dengan lurusnya saf itu disempurna di sholat berjamaah, tentu pahalanya besar. Ya, secara umumnya imam memperhatikan makmumnya, di luar sholat pemimpin memperhatikan rakyatnya, kemudian menyayangi rakyatnya. Ya, kalau di dalam sholatnya barusan imam tidak membiarkan saf makmumnya tidak lurus, kasihan mereka. Ya, kasihan gitu ya, kalau saf makmum tidak lurus itu pahalanya kecil, jauh dari sempurna. Ya, kemudian makmum mengingat nyawa tahziruhum minal mukhalafati,
Nama imam mengingatkan makmum yang berbeda, ya artinya tidak, kalau yang lain sudah meluruskan lalu ada satu orang dua orang yang tidak diluruskan, nah ini imam mengingatkan mereka. Begitu juga di luar, berartinya di luar sholat imam itu mengingatkan kalau ada rakyatnya yang nyeleneh, berarti ya yang nyelenehnya yang tidak sesuai, tentunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu kemarinnya kesimpulan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kesimpulan yang dalam, artinya ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memunculkan kesimpulan demikian karena sebetulnya kan di dalam Islam ini kalau pemimpin sholat, imam sholat, ya berarti juga imam di luar sholat. Nah, bab sekarang yang bab ketiganya dari bab rangkaian tentang saf, babnya bab ke-73, babus sofil awal. Nah, khusus nih Imam Bukhari-nya memunculkan bab tentang saf pertama. Di orang berada hese saf pertama itu nah da unggal berjamaah ge saf pertama ge terapi nu rame persaingan teh nu masbuk datang rakaat terakhir saja kebagian kene saf pertama pan saf pertama ada kedua mah kosong saf keduanya kosong saf pertama rek iraha wae ge paling alah ya teh kalau sholat Jumat nya mah ada lah persaingan gitu saf pertama teh. Kalau sehari-hari aduh rada rame persaingan teh. Kalau di ya mungkin di banyak masjid lah gitu ya, mungkin di banyak masjid ada nih persaingan sebutnya untuk mendapatkan saf pertama. Ya ada di beberapa tempat gitu malah masbuk datang rakaat terakhir saja tetap di saf pertama karena saf pertamanya tidak penuh. Saf kedua mau tuh ya tidak ada persaingan itu tempat ramai. Ya, judulnya khususnya berartinya tentang saf pertama, babus sofil awal, bab saf pertama. Untuk laki-laki dan perempuan beda ya. Kalau laki-laki saf pertama itu yang paling dekat ke imam. Kalau perempuan saf pertamanya itu yang paling belakang, yang paling jauh dari imam. Kalau sehari-hari dalam arti kalau sholat berjamaah 5 waktu gitu ya. Perempuan jarang, di zaman Rasulullah sendiri jarang ada perempuan ikut berjamaah. Jarang itu kan bukan tidak ada, sekali-kali ada perempuan yang ikut berjamaah. Tapi perempuan yang berjamaah itu tidak sampai satu saf. Ada saf pertama untuk laki-laki, saf pertama untuk perempuan, berbeda. Nah, ketika sholat berjamaah yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan, misalnya sholat gerhana laki-laki dan perempuan berjamaah, nah di situ berlaku ya bagi laki-laki saf pertama itu yang paling depan disebutnya, yang paling dekat ke imam. Kalau untuk perempuan saf pertamanya itu saf yang paling belakang. Jadi perempuan itu kalau sholat id misalnya ya isi yang paling belakang dan teruslah ke depan gitu ya. Kalau laki-laki sebaliknya isi yang paling depan, yang paling dekat ke imam, kemudian berikutnya kedua ketiganya ke belakang. Bedanya lah antara laki-laki dan perempuan. Kalau keutamaannya berlaku sama. Keutamaan saf pertama itu berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, hanya beda tempatnya. Kalau laki-laki itu saf pertamanya yang
terdepan yang paling dekat ke imam. Kalau bagi perempuan saf pertamanya, saf yang paling utama, yang terbaik itu adalah yang paling belakang. Jadi saf keduanya berarti yang di depannya, saf ketiga yang di depannya. Nah, ada dua nih hadisnya di dalam bab ininya dengan judul sekali lagi babus sofil awal. Nih bab saf pertama. Kalau terkait sholat Jumat, nah ininya mungkinnya kalau banyak, bukan mungkinnya banyak di beberapa tempat gitu ya. Kalau berjamaah sehari-hari jauh lah tidak seramai ketika sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan masjid itu rasanya kurang besar, sampai ke teras, sampai ke tamannya juga ada. Tapi kalau sehari-hari gede tuing nyen masjid teh terlalu besar gitu ya, bikin masjid itu karena paling terisi hanya satu saf, dua saf. Sementara kalau penuh itu kan berapa saf sampai ke belakang. Kalau sholat Jumat rasanya kurang besar gitunya karena nggak muat gitu kan, nggak muat. Sampai ada yang ikut sholat Jumat gitu kebagiannya di teras masjid. Nah ada yang aneh juga gitu ya, begitu hanya kebagian di teras masjidnya, tidak kebagian di dalam masjid, lalu sholat tahiyatul masjid padahal di luar masjid. Itu kan belum masuk masjidnya, belum masuk masjid, itu teras masjid. Tahiyatul masjid itu apabila iza dakhala ahadukumul masjid, apabila kalian masuk masjid. Kalau baru sampai teras masjid belum berarti. Terus sholat didinya tahiyatul masjid. Nah kalau yang kebagian di taman masjid bagaimana? Yang terasnya juga penuh misalnya, kebagian di ada taman misalnya, atau di tempat parkir masjid, so tahiyatul masjid didinya. Itu kan taman masjid, tempat parkir masjid, teras masjid. Nah, masjidnya itu, nah ini yang di dalam bangunan masjidnya itu baru kalau masuk tahiyatul masjid. Kalau di teras enggak belum masuk masjid. Bisi ya teh ya. Di teras masjid sholat tahiyatul masjid, depan teras masjid. Lu di taman masjid. Anu di parkiran masjid. Kanu imah deket masjid, tetangga masjid. Jadi sholat masjidna di imah. Alasannya saya kan tetangga masjid. Semuanya juga belum masuk masjid. Itulah sedikitnya banyak terjadi ini ya, orang yang ketika sholat Jumat tidak kebagian di dalam masjid, misalnya hanya kebagian di teras masjid, lalu begitu datang sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Nggak ada berarti, karena itu belum masuk masjid, baru nyampe teras lah gitulah. Dan di yang tadilah terkait dengan masjid, taman masjid, tempat parkir masjid, pelataran masjid, kayak itu tuh anu imah deket masjid, tetangga masjid di ngomongna dari salat tahiyatul masjid didinya tetangga masjid. Terus jalan di jalan raya, jalan masjid. Artinya hanya yang di dalam masjidnya yang tahiyatul masjid itu kalau masuk masjid. Nah di bab ini ya ada 2 hadis nih. Bab sab pertama judulnya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyuhada'u al-ghariqu al-mabtunu al-mat'unu wal hadimu. Yang terjemah dulu nih, hadis yang pertama dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Yang mati syahid itu satu, di hadis ininya hanya menyebut 4. Di hadis ini yang disebut 4-nya bukan hanya 4, ada juga di hadis yang lain. Yang mati syahid itu al-ghoriku, yang mati tenggelam, al-mabtunu, yang meninggal karena sakit perut, kemudian al-mat'unu, yang meninggal karena sakit kusta, kemudian al-hadimu, orang yang meninggal karena tertindih reruntuhan. Misalnya ketika ada gempa gitunya, ada gempa lalu rumahnya rubuh dan ada di dalamnya yang tertimpa reruntuhan, meninggal, mati syahid. Nah, sampai di situ deh hadis yang pertama dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Nabi SAW bersabda, yang mati syahid itu yang tenggelam, yang penyakit perut, yang meninggal karena penyakit kusta, dan yang tertimpa reruntuhan. Ya naon kaitanana itu hadis ieu? Apa kaitannya? Titik sampai di sana nih hadis yang pertama nih, judulnya bab saf pertama judulnya, dan ini bab-babnya gitunya, rangkaian bab tentang saf. Makanya tadinya di awal saya ulang lagi nih, ini rangkaian saf ini bab ketiga tentang saf. Bab pertama tentang wajib meluruskan saf, ya makmum wajib meluruskan saf. Yang kedua, imam sebelum memulai sholat menghadap ke belakang ketika makmum bersaf, ya ketika makmum bersaf, artinya supaya imam ini nih yang memberitahu, yang mengoreksi, yang supaya makmum ini safnya lurus. Nah sekarang ketiga, bab saf pertama. Hadisnya ada 2. Nah yang pertama yang barusan, yang mati syahid adalah yang meninggal tenggelam, yang meninggal karena penyakit perut, yang meninggal karena penyakit kusta, dan yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Titik sampai di situ. Terus kaitan dengan safnya apa? Nggak ada. Hadis kedua nih, nah ini baru nih tentang safnya. Waqala law ya'lamuna ma fitahjir lastabaku walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Walau ya'lamuna ma fis safil muqaddam lastahamu. Nah ini jelas ada nih di hadis yang kedua tentang saf pertamanya. Hadis yang kedua nih ya, Nabi SAW bersabda, lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku. Ternyata ini banyak yang tidak tahu nih ya, ini banyak yang tidak tahu, padahal ini hadis bukan kesimpulan sebutnya, bukan kesimpulan, bukan fikih, bukan pendapat ulama, ini dari Nabi. Berarti ini hadis, redaksi hadis. Law ya'lamuna ma fit tahjir. Tahjir, apa sih tahjir? Oh, ternyata banyak yang tidak tahu. Cukup aneh gitunya, cukup aneh gitu kalau ini hadis, ini sabda Nabi, bukan kesimpulan, bukan fikih, bukan pendapat ulama. Andai lao nih, pakai laonya, lao ya'lamuna ma fit tahjir, kalau saja andai mereka orang-orang tahu ma fit tahjir, apa yang ada pada tahjir, lastabaku, pasti mereka akan berlomba-lomba
untuk mendapatkannya gitunya. Untuk mendapatkannya, berlomba-lomba artinya ingin menjadi yang paling dulu gitu, yang paling dulu mendapatkan tahjir. Andai orang-orang tahu apa yang ada pada tahjir, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi orang pertama, yang terdepan, yang paling dulu mendapatkan tahjir. Nah, tahjir itu ininya yang saya katakan kenapa gitunya banyak yang tidak tahu gitu, padahal ini hadis bukan pendapat. Kalau pendapat mungkin yang sependapat menerima, kalau yang tidak sependapat pasti akan mengabaikan kan. Oh, ini kan pendapat si Anu, diabaikan kalau memang tidak sejalan. Nah, ternyata ini bukan pendapat, ini hadis Nabi yang menyabdakan. Andai orang-orang tahu apa yang ada pada tahjir, pasti mereka akan berlomba-lomba sehingga menjadi orang yang paling dulu mendapatkannya, sehingga menjadi yang terdepannya, yang paling dulunya mendapatkannya. Nah, tahjir itu adalah datang ke masjid untuk sholat berjamaah sebelum waktunya datang, sebelum waktu sholatnya datang. Itu tahjir itu ya. Tahjir itu adalah, jadi tahjir itu adalah bersiap. Ini bukan hanya untuk laki-laki. Kalau untuk laki-laki di masjid bersaing, ya karena kan di masjid berjamaah, katakanlah sholatnya berjamaah, pasti kan bukan satu orang namanya berjamaah. Kalau bagi perempuannya, bagi ibu-ibu, bisa nggak tahjir? Bersiap sebelum waktu sholatnya datang. Lastabaku pasti nih. Ya anggaplah ini untuk yang dibicarakan ini laki-lakinya, karena sholatnya berjamaah di masjid, makanya ada lastabaku, itu artinya berlomba-lomba. Kalau bagi perempuan kan sholat wajibnya yang terbaik itu di dalam rumahnya. Contohnya Aisyah yang rumahnya nempel ke masjid, ikut berjamaah nggak? Aisyah ya kan rumahnya nempel ke masjidnya, rumah Nabi gitu, yang rumahnya Aisyah kita menyebutnya ya. Rumah Aisyah itu nempel ke masjid. Rasulullah SAW kalau mau mengimami itu keluar rumah langsung masjid. Jadi pintunya itu rumah Rasulullah dan masjid nempel. Kalau keluar rumah berarti masuk masjid langsung. Tapi Aisyah sholatnya di rumah. Nah, di sini lastabaku pasti mereka akan berlomba-lomba, artinya menjadi yang terdepan. Berlomba kan menjadi yang terdepan. Nah, kalau saja orang-orang tahu apa yang ada pada tahjir. Nah, tahjir itu bersiap sebelum waktu sholatnya datang. Untuk laki-laki kan karena sholatnya mau berjamaah di masjid, berarti bersiap wudhu di rumah. Berarti ini kan persiapan mau sholat kan wudhu di rumah, kemudian datang ke masjid. Ada yang lebih lengkap itu hadisnya ya. Kemudian datang ke masjid itu sebelum waktu sholatnya datang. Misalnya 15 menit, 10 menit sebelum waktu sholat berwajibnya datang, sudah di masjid dan diam di masjid menunggu waktu sholatnya datang hingga sholat berjamaahnya dikerjakan. Keutamaannya diantaranya ya, selama menunggu di dalam masjid sudah diberi pahala sholat wajib yang akan dikerjakan.
Artinya selalu mendapatkan pahala lebih besar sholatnya selama menunggunya. Selama menunggu, ini yang disebut tahjirnya. Datang ke masjid, artinya datang ke masjid, ke tempat sholat berjamaah itu dikerjakan sebelum waktu sholatnya datang. Begitu datang, kalau di masjidnya datang, katakan masuk masjid, lalu menunggu hingga waktu sholatnya tiba, hingga sholat berjamaahnya dikerjakan. Nah, selama menunggu hingga sholat wajibnya dikerjakan, ini sudah diberi pahala sholat wajib yang akan dikerjakan. Artinya kan selalu lebih besar kan dibandingkan dengan yang lain pahalanya. Padahal ketika datang ke masjid lalu menunggu hingga waktu sholatnya datang, menunggu hingga sholat berjamaahnya dikerjakan, padahal di masjidnya mau cuma duduk saja, mau duduk, mau kalau ada teman misalnya mau duduk, mau ngobrol, mau baca Quran, mau gogoleran, pokoknya maksudnya datang lebih awal untuk mengerjakan sholat berjamaah dengan syarat jangan keluar lagi. Kalau sudah masuk masjid berarti diam di masjid, tunggu hingga waktu sholatnya datang. Satu keutamaannya, selama menunggu itu sudah diberi pahala sholat wajib yang akan dikerjakan. Ya, apalagi nanti kemudian mengerjakan sholat wajibnya, itu yang pokok dapat pahala. Ini saja yang menunggunya sudah diberi pahala sholat wajib. Kemudian yang kedua, keutamaannya selama menunggu, selama tahjir gitu, selama melakukan tahjir didoakan oleh seluruh malaikat. Doanya pun luar biasa nih, malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Malaikat yang doa ya. Ini malaikatnya yang mendoakannya, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, ada yang warhamhu, ada yang wardihi, rahmatilah dia. Ada juga yang ridhoilah dia. Ada juga yang limpahkanlah sholawat kepadanya. Didoakan oleh seluruh malaikat, demikian isi doanya selama menunggunya, selama tahjir menunggu hingga sholat wajibnya dikerjakan. Itu hanya yang disebut, itu yang disebut di sini menggunakan kata lao, artinya tidak akan ada yang tahu apa sesungguhnya keistimewaannya. Mun arapal mah, itulah kurang lebihnya. Mun arapal mah, kan itu menunjukkan mulai apal berarti. Kan kata-kata tersebut menunjukkannya, andai saja orang-orang tahu, ini menunjukkan bahwa nggak akan ada, tidak ada orang yang tahu, tapi yang pasti luar biasa, yang pasti istimewa. Sedikit lahnya dari ini, dari tentang tahjir. Ya itu yang saya heran, nah hanya te arapaleun tahjir gitu, padahal lima redaksi hadis, bukan pendapat, artinya kan bukan pendapat ulama, kan ini Nabi yang menyebut. Andai saja orang-orang tahu keutamaan, keistimewaan yang ada pada tahjir, lastabaku teta, pasti ingin yang paling dulu datang ke masjid. Hula-hula berarti ke masjidnya. Dan tahjir itu kan kalau untuk laki-lakinya karena sholatnya berjamaah di masjid, berarti tahjirnya itu dilakukan di masjid. Ayat tahjir di luar cingogo bari udud, itu lain tahjir etama. Tahjir mah harus di dalam masjid, keluar deui ge batal tahjirna, gagal berarti kalau keluar lagi dari masjid. Padahal datang lebih awal di sasarung gitu, cingogo itu udu digigireun masjid, belum tahjir karena dia belum masuk masjid. Tahjir itu di dalam masjid, keluar lagi misalnya dari masjid berarti gagal tahjirnya, pahala keutamaannya tadi berarti hilang. Itu diantaranya, itu diantara keutamaan tahjir
selama berada di dalam masjid menunggu sholat wajib dikerjakan, satu, sudah diberi pahala sholat wajib yang akan dikerjakan padahal belum mengerjakan. Artinya kan selalu mendapatkan pahala sholat wajib lebih besar dibanding dengan yang lain yang datang ketika setelah azan, mendengar azan buru-buru wudu datang ke masjid. Benar gitu, benar, itu benar. Hanya pahalanya itu nyata pahala mengerjakan salat wajib yang tahjir mau tadi mun dahareun teh mung suara ginti tadi atuh nu eta mah nu datang pangheulana mung suara ya mau nu datang itunya kakara. Ini tidak salah, tidak ada yang salah. Begitu mendengar azan itu segera datang ke masjid. Nah, hanya ketinggalan pahala oleh mereka yang tahjir. Nah, terkait dengan tahjir, hadis ini hadis yang populer lah, hadis populer ya. Hadis yang menerangkan ini, hadis yang menerangkan kepastian Bilal masuk surga. Meskipun Bilal itu tidak termasuk salah seorang sahabatnya, tidak termasuk ya salah seorang sahabat yang dipastikan sudah diumumkan gitu oleh Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Itu ada 10 sahabat, Bilal tidak termasuk. Nah, tentang Bilal ini ada hadis yang populer ya. Kepastian Bilal masuk surga itu sudah diberitakan oleh Allah. Tentu semua dari Allah, beritanya melalui Rasulullah, hanya beritanya melalui Rasulullah. Nah, Allah memberitakannya, Allah menyampaikan hal tersebut melalui mimpi. Pada satu malam Rasulullah SAW bermimpi. Nah, ini ternyata mimpinya ini wahyu dari Allah. Kemudian ketika sholat subuh berjamaah, Rasulullah menyampaikan, tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Itu wahyu yang isinya maksudnya adalah kepastian Bilal masuk surga. Nah, isinya itunya, intinya mimpi tersebut adalah Allah memberitakan kepada Rasulullah SAW tentang kepastian Bilal masuk surga. Oleh Rasulullah disampaikan, waktu berjamaah sholat subuh tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Malah Rasulullah langsung yang bertanya. Ini jelasnya semakin menunjukkan bahwa mimpi itu adalah kepastian Bilal masuk surga. Sampai Rasulullah sendiri yang bertanya kepada Bilal, kamu bisa seperti itu punya amal apa? Artinya pasti kan masuk surga dengan pertanyaan demikian. Kumaha bisa gitu teh? Ya, kamu punya amal apa bisa seperti itu? Nyawe mimpi teh wahyu eta mah. Kalau sekedar mimpi, wah itu kan cuma mimpi saya, cek Nabi itu ulah GR, tamun gitu mah belum ada kejelasan. Ya kalau Rasulullah kan mengatakan demikian, ya itu kan cuma mimpi saya saja. Bilal ulah GR, decan puguh. Justru ini Rasulullah itu menanyakan demikian, kamu bisa seperti itu punya amal apa? Ini populer lah, terkenal hadisnya mah. Bilal menjawab, saya kira biasa-biasa saja. Artinya beramal ya seperti orang-orang lain lah, seperti orang lain beramal. Hanya nah iya jadi istimewa nanti justru aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Ya, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Yang kemudian sholat ini oleh para ulama dinamai dengan syukrul wudu, sholat sunat syukrul wudu, sholat 2 rakaat setelah
wudu. Hadis yang menerangkan dari nabinya juga ada tentang syukrul wudu. Man tawaddoa fa asbagol wudu'a summa sholla rakaataini kadituna teh wala yuhaddisu nafsahu. Barang siapa wudu dan menyempurnakan wudunya kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan seterusnya lahnya hadisnya ya. Artinya keberadaan syukur wudunya sabda Nabi yang barusan. Nah ternyata oleh Bilal diamalkan. Aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Iya maksudnya. Apa hal itu hanya untuk Bilal? Hal tersebut itu hanya untuk Bilal. Kalau kita mengikuti Bilal boleh nggak? Bisa nggak? Kira-kira Allah akan ngomong apa kalau kita seperti Bilal? Nabi we geus teu aya ayeuna teh. Mun aya keneh mameureunna tah diberitakeun deui ka Nabi. Tadi malam aku mendengar Pak Heru berenang gitu kan ku Nabi ngelepak langsung siga nama. Apa gitu kan? Tadi malam aku mendengar langkah kaki si Anu di dalam surga. Ketika ditanya mengapa bisa demikian? Anggaplah kalau kita akan menjawab hal yang sama. Saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Hadis itu bukan hanya untuk Bilal. Tah ieu meureun sok disebut. Nah ari maca hadis teh atuh dianggap sejarah we hadis teh nya eta mah geus baheula pernah kejadian kitu geus we nya. Ari urang rek syukurul wudu moal. Soalnya karena itu artinya menganggap yang saya temannya dulu pernah terjadi seperti itu. Nabi mimpi lalu disampaikan dan Bilal ketika ditanya mau menjawab demikian. Titik lebih kadinya dianggap sejarah disebutnya teh hadis teh dianggap sejarah unggulnya ada pelajaran gak buat kita. Bilal selalu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Coba tanya iya mah, tanya kita sendiri suka mengerjakan gak 2 rakaat setelah wudu? Pernah? Ada jawab berarti hade bisa. Pernah? Cina iraha dia pernah cina. Kira-kira ini kalau kita mengerjakan hal yang sama dengan yang dikerjakan Bilal, kita kerjakan gitu syukurul wudunya, tidak pernah tinggalkan mengerjakan 2 rakaat setelah wudu. Kira-kira akibatnya sama nggak dengan yang didapat Bilal? Ya Bilal ketika ditanya, kumaha bisa gitu teh? Bagaimana? Itu punya amal apa? Bilal kan menjawab demikian. Nggak sih kurang turutan. Kira-kira sama nggak dengan apa yang didapat oleh Bilal? Kalau menurut saya, pikiran saya, kerjakan seperti apa yang dilakukan oleh Bilal. Nanti di akhir teh beda jeung Bilal, protes atau ke Allah. Nah hari Bilal gitu, hari orang henteu ulah diskriminasi gitu. Ya kenapa hanya kalau Bilal dinyatakan demikian, kenapa kita enggak? Nah hanya masalahnya iya ari Bilal teh mengatakan tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu, tidak pernah meninggalkan syukrul wudu, kan gitunya. Nah, misalnya begini, begitu mendengar azan buru-buru wudu, itu benarnya nggak ada yang salah kan? Begitu mendengar azan kan wudu, kemudian sholat berjamaah, kaburu moal syukrul wudu.
Kalau demikiannya mendengar azan kemudian buru-buru gitu, sedang apalah mungkinnya mendengar azan buru-buru wudu. Kemudian salat berjamaah. Keburu nggak syukurul wudu? Belum tentu. Kadang kebagian, kadang enggak, berarti lahnya ya kadang bisa gitu mengerjakan syukurul wudu ada waktu, kadang juga tidak. Tari Bilal nah bet kaburu wae berarti Bilal mah. Apaan Bilal manu azana? Bilal kan muazin. Apaan Bilal mah muazin. Jadi Bilal mah tidak pernah mendengar azan buru-buru wudu. Apaan nu adana ge Bilal di zaman Nabi mah. Dia seorang muazin, artinya Bilal harus sudah ada di masjid sebelum waktunya. Atau muazin kaberangan ke batur nu azana. Berarti Bilal itu kan selalu sudah ada di masjid sebelum waktunya datang. Jadi begitu datang waktu sholat azan, karena Bilal sudah hadir di, berarti Bilal mah tahjir wae. Berarti Bilal kan tahjir, dia datang ke masjid sebelum waktunya. Muazin betul menang kaberangan. Kok mau bulan Ramadan azan maghrib? Bulan Ramadan ada maghrib dan muazin kaberangan. Atuh nu di imah meureun canadan wae cenah ieu. Jadi Bilal itu dengan menjadi muazin paingannya oleh Rasulullah SAW, Bilal ditunjuk menjadi muazin. Ini nih yang kemudian didapatkan oleh Bilal. Tahjir pasti, karena Bilal harus datang lebih awal. Karena tahjir berarti waktu kan leluasa. Bilal wudunya di mana? Bilal wudunya di rumah. Kemudian syukrul wudu, kemudian melangkah ke masjid. Tah ini tentang tahjir saja. Kemudian melangkah ke masjid, setiap langkahnya itu langkah kaki kanan menaikkan derajatnya, langkah kaki kiri menghapus dosanya. Atau Bilal mau bikin naik derajat nanti. Ini yang tahjirnya. Yang tahjir itu apabila melangkahkan kaki ke masjid, maka kaki kanannya menaikkan derajatnya, kaki kiri menghapus dosanya. Nah, jadi Bilal mah karena menjadi muazin, sebut we dalam tanda kutip oge, terpaksa harus sudah ada di masjid sebelum waktunya datang. Jadi kapaksa tahjir. Kapaksa kapaksa tahjir ya, makanya lah sebagai seorang muazin. Dan Bilal mengatakan, aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudu. Paingan kaburu wae, pantas selalu bisa mengerjakan 2 rakaat setelah wudu, karena wudu yang dilakukannya itu sebelum waktunya datang. Kalau mendengar azan baru wudu, syukur wudu belum tentu bisa. Tapi Bilal itu mengapa menjawab demikian? Kamu punya amal apa bisa demikian? Ya Allah memberitakan kan kepastian masuk surga. Bilal itu diberitakan oleh Allah melalui mimpi. Dan Rasulullah menanyakan, kamu punya amal apa? Asa biasa-biasa gitu, jika batur ya beramal mah gitu. Hanya gitu ya, aku tidak pernah melewatkan. Eta pertanyaan teh ari Bilal kaburu wae, ari Bilal bisa wae kumaha carana gitulah nya. Kumaha carana ada Bilal mah geuning bisa wae syukurul wudu. Bahkan mengatakan aku tidak pernah terlewatkan, tidak pernah tertinggal, tidak pernah tidak mengerjakan. Ternyata Bilal kan seorang muazin, artinya harus datang ke masjid lebih awal, harus sudah ada di masjid sebelum waktunya datang. Eta tahjir teh eta teh. Artinya kalau orang yang tahjir pasti syukurul wudu bisa. Wudu di rumah, sholat syukurul wudu, datang ke masjidnya saja belum, waktunya belum datang. Ternyata bukan hanya soal mengerjakan 2 rakaat sebelum setelah
wudu. Banyak hal ternyata yang terkait dengan mengerjakan 2 rakaat setelah wudu. Bukan hanya itu, tapi Bilal itu selalu tahjir. Nah di sini nih ya hadis ini, law ya'lamuna ma fit tahjir, andai saja orang-orang tahu keistimewaan, keutamaan yang ada pada tahjir, las tabaku, pasti ingin menjadi orang yang paling dulu datang ke masjid. Artinya tahjirnya paling lama gitu kan, tahjirnya paling lama. Jadi pasti ini selalu bisa nih, syukur wudu pasti selalu bisa, karena tidak akan terburu-buru oleh datangnya waktu sholat ya kan. Sebelum datangnya waktu sholat itunya sekitar 20 menit 15 menit lagi menuju datangnya waktu sholat, ini bisa wudu, kemudian syukrul wudu, kemudian datang ke masjid saja masih beberapa menit lagi menjelang waktu sholatnya, itu ya diamlah di masjid, diberi pahala kan selama menunggu sholat. Nah Bilal selalu bisa, karena ininya yang menjadi jawaban Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Bilal itu selalu bisa gitunya mengerjakan syukrul wudu, karena Bilal itu selalu tahjir sebagai seorang muazin lah. Sebagai seorang muazin Bilal selalu tahjir berarti. Nah tapi kan di hadis ini bukan hanya muazin yang seperti itu dengan kata-kata las tabaku, andai saja orang-orang tahu keutamaan, keistimewaan tahjir, pasti ingin berlomba-lomba, ingin menjadi yang paling dulu melakukannya. Artinya ingin yang paling dulu datang ke masjid, dia menunggu sholat. Ingin yang paling dulu lah gitu datang ke masjidnya sebelum waktu sholatnya datang. Kemudian satu lagi keutamaannya barusan berapanya yang barusan disebutkan. Satu, sudah diberi pahala salat wajib yang akan dikerjakan. 2, didoakan oleh seluruh malaikat. Yang ketiga, tadi dengan tahjir ini ya, langkah-langkahnya menuju ke masjid itu diberi keutamaan. Langkah kaki kanan menaikkan derajatnya, langkah kaki kiri menghapus dosa-dosanya. Kemudian satu lagi, yang mengerjakan tahjir ini salah satu dari 7 macam orang yang mendapat jaminan, yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Ada 7-nya hadisnya. Di dalam hadisnya ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Kurang lebih seperti itulah redaksi hadisnya, terjemahnya. Ada 7 macam orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada waktu, pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah salah satunya ini adalah orang yang tahjir. Sekali lagi arti tahjir itu adalah lebih dulu gitu datang ke tempat sholat berjamaah sebelum waktu sholatnya datang. Nah hadis ini meredaksi hadisnya Rasulullah SAW menyabdakan las tabaku, pasti paheula-heula mun apal mah. Ingin menjadi orang yang datang ke masjidnya itu paling dulu berarti. Ya paling dulu berarti pahala salatnya lebih besar karena selama menunggu itu sudah diberi pahala salat wajib. Ya beda tuh yang datang yang tahjirnya 10 menit dengan yang tahjirnya 5 menit kan pasti beda kan. Begitu datang diam, bukannya diam lah, anggapnya diam itu artinya berada di dalam masjid. Begitu datang diam di dalam masjid beri pahala
Lalu 5 menit kemudian baru ada yang datang. Ini kan baru mendapatkan, yang tadi orang lain sudah 5 menit, sudah dapat pahala salat wajib sudah 5 menit. Ini ada yang baru datang 5 menit kemudian. Ada lagi orang yang ketika mendengar azan baru wudhu kemudian datang. Tinggalin berarti kan gak kebagian. Tidak kebagian apa yang didapat oleh orang yang tahjir. Didoakan malaikat tuh nyante de malaikat ngadoakeun teh kanu nungguan yang menunggu salat wajib dikerjakan. Moal kabagian atuh teu kabagian didoakeun malaikat, teu kabagian DP dari pahala salat wajib gitu kan. Sudah diberi lebih dulu pahala salat wajibnya. Ada beberapa lah keutamaan tahjirnya. Nah ini ya dari hadis yang pertama. Ya, kalau ibu-ibu berarti yang dikerjakannya sama tapi di rumah. Atau ibu-ibu tuh kebagian tahjir merugi atau karena ibu-ibu juga bisa seperti ini. Wudhu sebelum waktu sholatnya datang. Sholat syukurul wudhu. Terus diam di situ sampai mendengar azan kemudian mengerjakan sholat wajib. Kan ibu-ibu juga bisa di rumah demikian. Karena tahjirnya ibu-ibu kan di rumah, nggak akan ke masjid. Misalnya 15 menit lagi lah menjelang azan. Sudah wudhu nih ibu-ibu, sudah wudhu, kemudian pasti bisa syukurul wudhu. Pasti selalu bisa syukurul wudhu. Setelah wudhu, kemudian sholat syukurul wudhu, beres syukurul wudhu, diam di situ hingga terdengar azan, kemudian mengerjakan sholat wajib. Sama aja yang didapat oleh laki-laki, didoakan malaikat, sudah diberi pahala sholat wajib lebih dulu. Artinya pahala sholat wajibnya kan jadi lebih besar, jadi lebih banyak. Nah, ini yang saya heran gitu, tahjir teu arapaleun da ieu mah hadis itu bukan pendapat. Ya, sekali lagi nih redaksi hadisnya. Lau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku, andai saja orang-orang tahu apa yang ada pada tahjir, yaitu keutamaan, keistimewaan, lastabaku, pasti mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu datang ke masjid. Taslah no poin pertamanya. Kemudian yang kedua, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwan. Andai ini yang kedua nih isi hadisnya. Andai saja orang-orang tahu apa, samalah keistimewaan, keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh berjamaah. La atau huma, pasti mereka akan mendatangi sholat berjamaah itu walau habwan, meskipun harus merangkak, sanajan ngoronang pasti maksakeun datang. Tidak kebagian sholat berjamaah sholat isya dan subuh. Hari sholatnya sorangan di imah mula laki. Ini kalau laki-lakinya sholat isya dan subuhnya sendirian di rumah. Kalau saja orang-orang tahu keutamaan, keistimewaan sholat isya dan subuh, pasti mereka akan mendatangi keduanya, mendatangi isya dan subuh meskipun harus merangkak. Itu merangkak ke mana? Pasti datang sanajan kudu ngoronang ke mana? Hari sholatnya di imah sorangan, atuh lain ngoronang ti jamban ke kamar, gini geuleuh gitu. Pasti datang sanajan kudu ngoronang tah ti jamban ke kamar tuluy sholat sorangan. Ini yang dimaksudkan meskipun harus merangkak menuju kemana?
menuju ke masjid kan, di mana sholat isya dan subuh itu dikerjakan secara berjamaah, pasti tidak akan ditinggalkan meskipun harus datang ke masjidnya itu harus merangkak. Ini sama dengan kata-kata pasti akan datang, pasti akan mendatanginya, mengikutinya, meskipun datangnya itu harus dengan cara merangkaknya, dengan cara ngoronang. Ipun ngoronang ke mana? Itu merangkak kemana? Kalau yang sholatnya sendirian nih, laki-laki sholatnya sendirian di rumah, pasti akan mendatanginya meskipun harus merangkak. Jauh atuh tina hadis ieu mah nu kitu mah. Keutamaan, keistimewaan yang disebutkan di sini berarti keutamaan, keistimewaan sholat isya dan subuh berjamaah. Nah itu yang tidak mau ketinggalan teh, pasti datang meskipun harus merangkak. Sholat sarangan di imah mah tuh kan gak akan ada merangkak segala. Ini merangkak paling bener dari zaman ke kamar tuh dur merangkak ngarewa teuing. Ini berarti ini pada yang keistimewaan, keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh berjamaah. Pasti mau ikut berjamaah, pasti ingin ikut berjamaah meskipun harus dengan cara merangkak gitu datangnya, karena begitu istimewanya, berarti begitu luar biasanya. Maksakeun sanajan kudu ngoronang, tidak mau ketinggalan, tidak mau tidak kebagian gitunya keutamaan dan keistimewaannya. Geripuh yang dipikeun ka kumaha hese ka masjidna ge leumpang ngoronang enggak ditu mun ceu urang mah. Ya kan hadisnya demikian kan? Ini ngoronang sok daripada teu kebagian tibatan teu kabagian dah. Keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Ini yang kata-kata walau habuannya ini kan menunjukkan merangkak itu merangkak kemana? Merangkak menuju di mana sholat isya dan subuh itu dikerjakan secara berjamaah. Masa sholatnya sendirian di rumah nggak akan ada kata-kata kudu ngoronang, dan kudu ngoronang henteu ti zaman ka kamar mah tuh biasa ya tuh lempang biasa gitu. Nah ini artinya itunya keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah pasti akan datang meskipun harus dengan merangkak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan saf yang pertamanya. Walau ya'lamuna ma fis safil muqaddam, di sini bahasanya saf terdepannya, saf pertama. Dan kalau orang-orang tahu sama keistimewaan, keutamaan yang ada pada saf terbaik gitu ya, karena tadi bedanya beda. Saf pertama, kedua, ketiga sama berlaku untuk laki-laki perempuan, ada saf pertama, saf kedua. Hanya kalau tadinya laki-laki itu dihitungnya dari yang terdepan terdekat ke imam terus ke belakang. Kalau perempuan saf pertamanya terbaiknya itu yang paling belakang dan urutan saf kedua ketiganya ke depan. Ini terjadi kalau berjamaah laki-laki dan perempuan, seperti sholat id tadinya gitu ya, sholat gerhana kan yang dikerjakan, yang mengerjakannya berjamaah laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saja orang-orang tahu keutamaan, keistimewaan yang ada pada saf pertama, lastahamu teh pasti mereka akan mengadakan undian. Ini kata-kata seperti ini kita gambarkan situasinya begini. Apabila dua orang atau lebih, 3 orang ya, 4 orang itu, 2 orang atau lebih, anggaplah datang bersamaan ke dalam masjid, ternyata di saf pertama hanya tinggal 1 tempat, sementara yang datang lebih dari
dari satunya, yang datang lebih dari satu orang, sementara di saf pertama itu hanya tersisa untuk satu orang. Nah terus yang 2 orang atau lebih ini mau bagaimana? Berebut harusnya ngan bisi omongan gitu, berebut ya, karena semuanya juga pasti menginginkannya. Makanya di hadis ini walau ya'lamu nama fisofil muqaddami lastahamu, pasti mereka mengadakan undian. Artinya 2 orang atau lebih ini tidak akan menyerahkan kepada yang lain. Datang 2 orang atau lebih bersamaan ke masjid, masuk masjid, ternyata saf pertama hanya tinggal tersisa untuk 1 orang, maka yang 2 orang ini nggak akan menyerahkan. Oh, silahkan kamu saja yang masuk ke saf pertama. Etama tuh bodoh disebut nanti. Pasti ya semuanya akan berebut kan, bisi pi omongan, bisi pi peseaeun. Munduan teh mah geus sesuten lah. Kalau 3 orang ya hompimpah lah pokoknya mah. Artinya tidak akan diserahkan kepada yang lain. Mangga we lah bilih bade di itu ada ngun saurangan deui, mangga bilih bade di ditu. Mun aya anu kitu geus teng loba ngomong, buru-buru lompat bisi keburu batur. Ini kalau saja orang-orang tahu. Ini ketiga poin di hadis ini semuanya sama menggunakan andai saja. Mun apal mah. Andai saja orang-orang tahu. Satu tadi tentang tahjir. Yang kedua, mun apal mah, gitulah Nabi nya mengatakan demikian. Andai saja orang-orang tahu keistimewaan, keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah. Yang ketiga juga menggunakan kata lau, andai saja tahu keutamaan, keistimewaan saf pertama, lastahamu, pasti akan mengadakan undian. Gitu redaksi hadis sama. Terus undian ini mau apa? Nah, mengadakan undian itu andai dalam situasi seperti yang tadi. Ya, kalau ada 2 atau lebihnya, 2 orang atau lebih bersamaan masuk masjid, ternyata saf pertama hanya tersisa untuk 1 orang, maka di antara 2 orang atau 3 orang atau 4 orang ini nggak akan menyerahkannya. Silahkan kamu saja, moal aya anu gitu. Kalau tahu kan ya, kalau tahu keutamaan, keistimewaannya. Tapi kan dengan kata lau ini justru ada moal apa? Aku nabi ge moal dibejakeun. Pokokna mah tapi istimewa we pokokna malah kan moal dibejakeun. Pasti mereka akan mengadakan undiannya untuk tadinya menjadi orang yang masuk di saf pertama. Bukannya ya kena dari realita malah gitunya, realita mah sering menemukan gitu. Sering menemukan yang demikian. Harup manehna mah di tukang. Oh aduh eta odob kadang dikabaturkeun. Sering menemukan yang demikian gitu, malah menyuruh orang lain ya untuk di saf yang pertama. Sabiyo Saudi merido di saf kedua ge milik cek orang teh ieu mah untung babarengan jeung nu milik untung babarengan jeung nu oon tah deun ka urang mangga can beureum dipayun buru-buru bisi kaburan ngeusian. Harusnya ini lastahamu, pasti mereka mengadakan undian ya, untuk menjadi orang yang mengisi saf pertama, karena hanya tersisa tinggal 1 misalnya, yang datang 2 orang atau lebih. Wah iya mau pigluteun menci orang teh sabenerna mah gitu pan mun ngalarti mah pigluteun dia mah. Kenapa? Karena semuanya pasti ingin masuk, ingin menjadi yang mengisi. Nu 2 kumaha? Tata lastahamu teh piraku kudu gelut heula mah. Anggeus mending lah hompimpah lah. Atawa cang-kacang panjang.
Pokoknya mau undian mah aku mau ya tuh cara malah eta mau undian mau bagaimana gitu. Nah sekarang karena ini tentang pertamanya yang ini sebetulnya kan jelas nih babnya adalah babus sofil awal, itu judulnya di bab ini. Oh ternyata ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari tentang saf pertama. Kalau soal saf mah saf pertama saf, yang kedua saf, yang ketiga saf, tapi Imam Bukhari menyebutkan saf pertama, itu judul nanti. Ya padahal yang ada di saf kedua juga kan benar kan ikut berjamaah. Yang ada di saf ketiga kan juga benarnya sebagai jamaah berjamaah. Tapi cek Nabi teh judulnya ge saf pertama. Ya seperti inilah hadisnya. Nah dengan hadis ini sangat jelas sebetulnya ya tentang saf pertama itu, ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Ini masalahnya tentang saf pertama, yaitu kalau ada 2 orang atau lebih pasti semuanya ingin mengisi saf pertama karena keistimewaan, karena keutamaannya. Itu yang pokoknya yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari. Nah, tinggal satu lagi masalahnya, ari hadis nu kahiji nanaonan aya di dinya. Hadis yang pertama apa maksudnya Imam Bukhari? Coba sekali lagi nih, hadis yang pertama Nabi SAW bersabda orang yang mati syahid itu adalah 4 yang disebutnya. 1 orang yang mati tenggelam, 2 yang meninggal yang mati karena penyakit perut, 3 yang meninggal karena kusta, 4 yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Terus kaitan dengan saf pertamanya apa? Oh iya Imam Bukhari itu nggak ada kaitan sama sekali. Saya lihat redaksi hadis juga kieu. Nah kita melihat bab ini adalah bab ke-73, judulnya bab saf pertama. Itu judulnya. Ada 2 hadis di Imam Bukhari memasukkan 2 hadis di bab ini. Yang pertama, nah yang barusan ada kaitannya nggak dengan saf pertama? Kalau yang kedua mah, nah itu tah di poin ketiga tadinya 1 tahjir, 2 keutamaan Isya dan subuh berjamaah, yang ketiga saf pertama. Nah nomor 2 mah jelas. Ini hadis nomor 1. Baca di kitab Fathul Barina, menerangkan tidak menerangkan apa-apa. Tapi dari ada pasti ayah Imam Bukhari itu main-main menempatkan hadis teh. Ada kaitannya, ada pasti. Dari kata-kata ini pasti akan mengadakan undian untuk mendapatkan saf pertama gitu kan ya. Oh, artinya kan dengan antusias dan keinginan mau dibikin kabatur harus saya yang mendapatkannya. Itulah seolah-olahnya tentang saf pertama. Hadis yang pertama di mana Rasulullah menyebutkan mati syahid, orang yang mati syahid ada 4 tadi. Ingin nggak mati syahid? Tertarik nggak untuk mati syahid? Istimewa mati syahid itu nu kawena sakieu teh. Ieu teh nu kawena dah. Kalau mati syahid yang sesungguhnya itu yang gugur di medan perang, membela Islam melawan kafir. Tah eta syahid super nama. Syahid yang sesungguhnya adalah yang gugur di medan perang. Perangnya itu membela Islam melawan kafir, itu mati syahid. Keistimewaannya wah banyak hadis yang menerangkan. Di antaranya kan mereka tidak kalau kita mengatakan mereka
oleh Allah ditempatkan bukan, anggaplah kita mengatakan begini, bukan di alam kubur seperti umumnya manusia kalau sudah meninggal terus kemana? Ke alam kubur. Kalau yang mati syahid bukan di sana. Mereka ditempatkan di satu tempat di bawah arasy. Dari sana mereka sudah nih ya, sudah bebas keluar masuk surga. Mereka sudah demikian, bebas keluar masuk surga dan sudah menikmati yang ada di surga. Kalau yang lainnya yang bukan mati syahid nggak bisa demikian. Pantasnya kalau dulu para sahabat memang mengalami perang gitu kan ya, para sahabat kan mengalami perang, mereka bersemangat ikut perang meskipun mati syahid gugur di medan perang bukan tujuan. Intinya tujuan para sahabat ikut perang itu adalah membela agama Allah, tapi miliknya gitu kan, milik mun syahid bukan untuk mati di sana tapi membela agama Islam. Allah takdirkan mati syahid bonus bereta mah. Tapi keinginan, harapan mereka mendapatkan mati syahid itu tidak hilang di dalam diri sahabatnya, sesuganan gitu mati syahid. Karena kalau ikut perangnya dengan niat mati di sana, pasti mun cek urang moal perang atuh ngasongkeun beuheung mun gitu mah. Padahal yang mau di ditu. Berangkat perangnya itu dengan niat membela agama Allah. Adapun kemudian gugur di medan perang, miliklah sebut eta mah. Jangan itu yang jadi tujuan, tapi keinginan para sahabat mendapatkan demikian itu sangat besar. Dengan keistimewaan yang barusan lah, satunya itu baru satu keistimewaan mereka yang mati syahid. Beda, ku Allah ditempatkeun ge. Anggap peritnya bukan di alam kubur seperti umumnya manusia, mereka khusus di bawah aras. Bolak-balik ke surga geus maranehna mah. Di surga itu tajri min tahtiha al-anhar, mun si ojayan ku itu mah geus ngarojah ya maranehna mah. Tajri min tahtiha al-anhar teh mereka sudah menikmati bolak-balik teh dari bawah arasnya tempat mereka ditempatkan masuk surga. Balik deui masuk surga bebas, ya itulah keistimewaannya. Nah yang ini syahid KW beda tuh, orang yang meninggal karena sakit mah syahid ya sama dengan yang gugur di medan perang, mau beda tuh mah KW iya mah syahid ya. Ini kan jelas syuhada mereka mati syahid ya, tapi bukan syahid seperti mereka yang gugur di medan perang. Ini hanya ada keutamaannya saja, tapi itu kan disebutnya syuhada juga. Ingin nggak kalau mati sebagai syuhada? Nu kawenawe ieu malah gitu. Ingin nggak mati sebagai syuhada? Tetap ada keistimewaan dari Allah. Para sahabat amat sangat menginginkan mati syahid. Ingin mendapatkan yang pertama teh harus seperti itu keinginannya. Kenapa Imam Bukhari menempatkan hadis syahid di sini? Antusias keinginan untuk mendapatkan saf pertama teh seperti keinginan untuk mati syahid. Anggaplah rek jihad gitu, anggaplah gitunya dalam tanda kutip rek jihad gitu, mau mau mendapatkan syahid gitu, memperjuangkan saf pertama mah. Ya, artinya keinginan untuk mendapatkan saf pertama teteh mestinya sebesar ini nih, sebesar keinginan seseorang mendapatkan mati syahid. Puguh-puguh hadis iya ya di dia cek orang teu puguh-puguh teh sedikit memberi puguh pisan. Apa kaitannya hadis ini? Enggak menyebut-nyebut saf. Ini menerangkan yang mati syahid ada 4. Judulna naon teh? Bab saf pertama. Naon kaitanana ieu teh? Nah, artinya ini hanya keinginan
untuk selalu lah anggapnya, keinginan untuk selalu kalau bersaf di saf yang terdepan pada yang sepertama, mendapatkan sepertama. Keinginan itu mestinya seperti keinginan seseorang untuk mati syahid. Tata maksud Imam Bukhari menempatkan hadis nu ieu teh. Karena kalau melihat makna hadisnya nggak ada kaitan sama sekali. Nggak menyebut-nyebut tentang saf. Hadis pertama, makanya kayaknya judulnya bab saf pertama. Imam Bukhari memasukkan 2 hadis. Yang pertama adalah hadisnya yang mati syahid itu ada 4. Ini menyebut gitu unggul. Nggak ada kah sama sekali redaksinya menyebut-nyebut atau ada kaitan langsung dengan masalah saf. Yang pertama di ini Imam Bukhari memasukkan hadis ini tentang syuhada yang mati syahid itu istimewa. Dulu kalau bagaimana para sahabatnya menginginkan mati syahid itu, wah luar biasa, keinginan, harapan terbesar, mungkinlah harapan terbesar mereka itu adalah mati syahid. Karena mereka kan mengalami perangnya, jadi ada kemungkinan mereka mendapatkan mati syahid. Harapan terbesar mereka itu, keinginan mereka untuk mati syahid itu sangat besar. Apalagi keistimewaannya kan sudah diterangkan oleh Rasulullah yang tadi. Nah, maksud Imam Bukhari menempatkan hadis nomor 1 yang redaksinya demikian itu, eta maksud nanti keinginan untuk mendapatkan saf pertama itu sebesar lah gitunya, sebesar keinginan untuk mendapatkan mati syahid. Bagaimana supaya bisa tahjir gerasok itu kan, bagaimana supaya bisa tahjir itu. Dengan tahjir itu bukan hanya saf pertama kebagian, tapi banyak amalan. Tahjir itu syukurul wudu selalu pasti keburu. Kemudian langkah-langkahnya, kemudian masuk masjid, tahiyatul masjid pasti selalu bisa. Karena masuk masjidnya kan belum, ya masuk masjidnya itu sebelum waktu sholatnya datang, pasti selalu bisa. Syukurul wudu pasti bisa, tahiyatul masjid pasti bisa. Kemudian dari tahjirnya sendiri tadinya beberapa keutamaan, paingan Bilal teh. Biasa-biasa cek Bilal teh, kamu punya amal apa? Biasa-biasa. Hanya aku tidak pernah melewatkan 2 rakaat setelah wudu. Ari Bilal bisa wae gitu, ari Bilal kaburu wae, sampai tidak pernah terlewatkan. Ternyata kan Bilal seorang muazin, ya berarti harus lebih dulu ada di masjid sebelum waktu sholatnya. Tiap hari seperti itu Bilal paingan. Pantas kalau kepastian masuk surganya sudah diberitakan oleh Allah melalui mimpi Rasulullah SAW. Nah, kembali ke masalah pokoknya di bab ini tentang saf pertama. Maksud Imam Bukhari memasukkan hadis nomor 1 yang isinya ternyata menerangkan orang yang mati syahid itu adalah ini. Maksud Imam Bukhari itu keinginan untuk mendapatkan saf pertama itu mestinya sebesar keinginan seseorang untuk mendapatkan mati syahid. Keutamaannya memang oleh Rasulullah disembunyikan. Andai saja orang-orang tahu, itu menunjukkan tidak ada yang tahu, tapi pasti istimewa. Sehingga kalau ada 2 orang atau lebih, nggak akan menyerahkan begitu saja kepada orang lain. Pasti mereka itu harus sampai mengadakan undian. Kalau hasil undiannya memenangkan si A, ya kumaha tuh. Kata si B, saya sudah berjuangnya untuk mendapatkan saf pertama, tapi kalau pada undiannya kalah gitu kan. Karena kalau dua-duanya 2 orang atau 3 masuk kan nggak bisa.
tempatnya hanya tinggal tersisa untuk satu orang. Tausulah katanya bab pertama banyak gitu ya, sakitu masbuk boro-boro tahjir masbuk ya mah datang lagi boro-boro tahjir masbuk tetap ke bagian pertama terame tapi tidak ada persaingan. Sakitu datang imam berkata tahiyat akhir tetap di saf yang pertama beda doi atau tapi tidak ada persaingan pun gitu mah, karena yang ada hanya saf pertama. Karena yang ada hanya bukan saf pertama, satu saf mungkin bukan saf pertama, ada nyebut saf pertama mah ada yang kedua. Ini memang karena hanya ada satu saf, tapi baik gitu mah tahjir mah tidak terkait orang lain, tahjir mah orang gitu. Meskipun di beberapa tempat juga ada gitu nepika bersoloria nu adan nu qomat imam makmum manehna soloria bae tong mikiran batur nyi batur kamarananya tidak datang berjamaah nyaremungeun meureun urang kan bae sorangan ge tahjir urang sorangan yang dapat pahala siapa? Adan diberi pahala, qomat diberi pahala, salat lagi pahalanya salat berjamaah dan teu teh nu datang lain aja sorangan. Beda kan dengan yang memang sengaja salatnya sendirian, batur berjamaah mainan sorangan memang mau berjamaah. Tapi kalau yang bersoloria sigan dubi kejadian gitu teh nu adan nu qomat imam makmum manehna nu muka kunci masjid nutupkeun anu kunci deui balik ke sorangan we kejadian nopi kok gitu eta kaum muslimin aduh nopi kejadian gitu. Tahulah itu 21 Tapi selesai ini ya sudah 2 bab. Ada beberapa kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini nggak mungkin nih disampaikan sekarang ya, insya Allah lah ada kesimpulan nih Ibnu Hajar Al-Asqalani dari bab yang ini. Bab pertama itu judulnya istimewa luar biasa.